Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Pakistan. Kalau kemarin-kemarinnya kita sudah membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Finlandia, di Jerman, dan juga di Thailand. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Pakistan. Jadi negara Pakistan ini adalah negara yang baru merdeka, yaitu 2 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1947. Dan negara Pakistan ini merupakan negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Islam, yaitu mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi tidak heran bahwa ajaran agama Islam itu diwajibkan di sekolah-sekolah yang ada di Pakistan, seperti itu. Kemudian di sini salah satu tujuan pendidikan Pakistan adalah memperluas pendidikan dasar kualitatif dan kuantitatif dengan menyediakan kesempatan sebesar-besarnya akses gratis bagi tiap anak pada pendidikan. Dan di Pakistan sendiri itu diterapkan wajib belajar sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu wajib belajar 9 tahun, kalau di Pakistan itu wajib belajar dari usia 5 sampai 16 tahun, seperti itu. Jadi pemerintah ingin mengutamakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang ada di Pakistan itu yang tidak menempuh pendidikan, terutama bagi anak-anak yang perempuan, seperti itu. Jadi negara Pakistan karena termasuk negara yang berkembang sama dengan Indonesia, negara yang tidak begitu maju, negara Pakistan ini merupakan negara yang berperingkat 135 dari 177 negara berkembang di dunia, seperti itu. Jadi kondisi rakyat yang ada di Pakistan itu kebanyakan memang kondisinya itu berada dalam kemiskinan, sehingga orang-orang yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka ya terkendala ekonomi, seperti itu. Jadi banyak anak-anak di Pakistan yang tidak sekolah dan fokus untuk membantu keluarganya untuk mencari uang. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah ingin memaksimalkan tujuan pendidikan ini, yaitu dengan mewajibkan anak untuk sekolah pada usia 5 sampai 16 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kebijakan pendidikan yang ada di Pakistan, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa pendidikan di Pakistan itu mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan modern, termasuk bidang pendidikan. Jadi pada waktu di sekolah-sekolah, di sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah maupun di sekolah tinggi, itu pembelajaran Islam atau pembelajaran tentang ajaran-ajaran Islam itu masih tetap ada atau tetap diwajibkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuma ada di pendidikan dasar saja, bukan cuma ada di pendidikan tinggi saja itu diajari tentang ajaran-ajaran Islam, akan tapi di semua tingkatan di sekolah di Pakistan itu diajarkanlah pokok-pokok ajaran Islam, seperti itu. Karena negara Pakistan merupakan negara Republik Islam. Kemudian di sini pemerintah juga mengupayakan peningkatan pendidikan bagi kaum wanita, karena dari dulu di Pakistan itu kaum wanita banyak yang tidak sekolah. Jadi pemerintah ingin berupaya untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum wanita agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua golongan dan semua orang yang ada di Pakistan, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem pendidikan yang ada di Pakistan, itu yang pertama ada pendidikan prasekolah dasar, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan TK. Kemudian ada tingkatan di atasnya, yaitu primary education, yaitu
kalau di Indonesia sama dengan SD. Perbedaannya, kalau primary education yang ada di Pakistan itu eh, ditempuh 5 tahun seperti itu. Sedangkan SD di Indonesia itu ditempuh dalam waktu 6 tahun. Jadi primary education itu mulai dari usia 5 sampai 9 tahun. Dari tingkatan 1 sampai 5. Kemudian setelah menempuh primary education atau tingkat dasar, barulah anak-anak menempuh tingkat selanjutnya, yaitu junior secondary, yaitu lanjutan tingkat pertama, yaitu dari usia 10 sampai 12. Jadi pada usia 10 sampai 12 tahun anak-anak sudah masuk ke tingkat menengah pertama seperti itu. Kalau di Indonesia itu disebut dengan SMP. Tingkatan ini memiliki 3 kelas, yaitu tiga tingkat, yaitu dari tingkat 6, 7, dan 8 seperti itu. Setelah lulus pada tingkat 8, barulah lagi naik tingkat pada secondary high school atau sekolah menengah atas. Kalau di Indonesia itu disebut dengan SMA, yaitu ditempuh pada usia 13 sampai 14 tahun. Jadi di sekolah menengah atas ini ada 2 kelas, yaitu kelas 9 dan kelas 10. Setelah lulus dari kelas 10, nah di sini ditempuhlah pendidikan untuk mempersiapkan ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, yaitu pada kelas 11 dan kelas 12 seperti itu. Nah, di sini pada waktu mahasiswa sudah berusia 16 tahun, maka mahasiswa itu dapat memilih untuk mau melanjutkan perguruan tinggi yang mana seperti itu. Apakah mau pendidikan yang umum atau general, ataukah mau langsung ke pendidikan yang profesional atau teknis seperti itu. Kalau pendidikan umum yang general itu kalau di Indonesia diibaratkan perguruan tinggi yang umum seperti itu. Seperti contoh universitas-universitas umum di Indonesia. Kalau pendidikan tinggi yang profesional dan teknis itu ditekankan mahasiswa itu mempunyai kemampuan atau sudah bisa dikatakan kemampuannya itu diasah lebih intens seperti itu agar dia menjadi orang yang profesional dalam bidangnya. Kemudian di sini dalam pendidikan tinggi, ketika mau menempuh pendidikan sarjana itu membutuhkan waktu 4 tahun. Kalau pendidikan master itu 2 tahun dan doktor itu 3 tahun sama dengan Indonesia. Kemudian untuk pendidikan profesional dan teknis itu diploma ditempuh dalam waktu 3 tahun. Kalau sarjana kedokteran itu butuh waktu yang cukup lebih lama, yaitu 5 tahun seperti itu. Kemudian selain pendidikan formal ini, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, juga ada yang namanya pendidikan madrasah. Jadi pendidikan madrasah ini ya fokus mengajarkan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya madrasah diniyah seperti itu. Kemudian selain itu ada juga yang namanya pendidikan non formal, yaitu pendidikan non formal itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak bisa mengakses pendidikan formalnya, jadi seperti itu. Kemudian selain itu ada juga pendidikan swasta. Pendidikan swasta di Pakistan ini itu lebih banyak daripada pendidikan negerinya. Jadi kenapa? Karena banyak orang-orang yang ada di pedalaman yang tidak sekolah, yang di pendidikan negeri itu dibangunkan sekolah oleh pihak swasta, sehingga orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ekonominya tidak cukup untuk menempuh pendidikan di pendidikan formal itu bisa menempuh pendidikan di swasta seperti itu. Kemudian di pendidikan swasta ini itu lebih kurikulumnya mereka buat sendiri dan buku teksnya pun juga mereka sendiri yang pakai dan tidak sama dengan buku teks yang ada di sekolah negeri. Jadi seperti itu. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.